Jadi di sini saya sebagai moderator dari presentasi pada kali ini membawakan materi paragraf pada pagi hari ini. Pertama dan utama, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kali ini. Yang kami hormati Dr. Randa Putri Nurharida, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada kali ini dan tidak berkenan hadir. Di sini saya sebagai moderator memperkenalkan pemateri pada kali ini, yaitu ada Bapak Dian Jatulanda, Tika Rahmawati, Baru Jati Nusa, dan yang terakhir ada Bapak Tika Aplikasari. Baik, tanpa berlangsung lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi pada kali ini. Silakan. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf sendiri itu apa sih? Ada yang tahu, teman? Harusnya di SD sudah diajarkan ya. Tapi kita ulang lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan pokok atau gagasan utama atau ide utama secara padu, utuh serta mengandung kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama tersebut. Jadi paragraf itu ya intinya sebuah kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok, kumpulan beberapa kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Menurut Tarigan tahun 2008, paragraf adalah seperaman kalimat yang berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Kraft 2004, paragraf merupakan bagian karangan yang mengandung satu ide pokok yang dikembangkan. Jadi paragraf itu kita punya ide pokok nih, misal ide pokoknya bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi. Dan nanti kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah sebagai penjelasan dari ide pokok yang kita sebutkan. Lalu ada ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama tentu saja memiliki ide pokok atau gagasan utama. Jadi tidak bisa disebut sebuah paragraf apabila tidak memiliki ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua ada antar kalimat saling berhubungan atau berkaitan. Lah, kalau jadi satu paragraf, otomatis kalimat-kalimatnya itu nyambung sama ide utamanya, sama gagasan pokok utamanya, terus disusun secara runut dan logis. Nah, kalau kita mau membuat paragraf, itu harus urut ya, Mas Mbak. Karena kalau tidak urut nanti yang membaca itu tidak mengerti apa yang kita terangkan. Lalu yang keempat ada menggunakan bahasa yang efektif, padu dan jelas. Jadi dalam membuat paragraf juga harus memperhatikan gaya bahasanya, terus tata bahasa Indonesianya, supaya dapat mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Yang terakhir ada terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal ya. Lalu kalimat penjelas itu ada di bawah. Tapi nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis paragraf yang kalimat utamanya itu ada yang di tengah, ada yang di akhir, terus juga ada yang di awal. Lalu ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama itu adalah gagasan berkesinambungan. Tadi itu belum disebut paragraf. Lalu ada kesatuan atau unity. Semua kalimat pendukung pembahasan gagasan utama.
Jadi ada letak kalimat utama. Nah, letak kalimat utama itu nggak selalu ada di awal paragraf. Nah, ada empat jenis letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Jadi paragraf yang memiliki ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Nah, terus diikuti oleh kalimat-kalimat yang jelas sebagai penguat. Nah, jenis paragraf ini paling sering digunakan dalam tulisan ilmiah. Terus yang kedua ada paragraf induktif, yakni ide pokoknya ada di akhir kalimat. Terus yang selanjutnya ada paragraf campuran. Kalau di paragraf campuran ini, ide pokoknya itu ada di awal sama di akhir. Jadi ada dua. Terus yang selanjutnya ada paragraf deskriptif atau naratif, yakni paragraf yang menggambarkan objek, orang, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan yang dijelaskan. Sedangkan naratif merupakan paragraf yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara runtut. Kalau deskriptif itu paragraf yang mendeskripsikan, terus kalau naratif itu yang menceritakan peristiwa. Terus selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 5, yakni paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Kalau narasi ini biasanya bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa. Kalau deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci atau mendeskripsikan sesuatu. Kalau paragraf eksposisi biasanya berisi informasi. Terus kalau paragraf argumentasi itu biasanya menyampaikan pendapat atau argumen disertai dengan alasan-alasannya. Yang terakhir ada paragraf persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca, misalkan ajakan atau larangan seperti itu. Yaitu sesi tanya jawab. Dari semua teman-teman yang ada di sini, siapa tahu ingin bertanya lebih lanjut atau belum paham nih soal materi paragraf, boleh bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Farabila. Di sini izin bertanya, kapan sebaiknya menggunakan paragraf naratif daripada paragraf deskriptif? Berikan contoh kasusnya. Sebaiknya menggunakan paragraf deskriptif sama paragraf naratif. Nah, kalau paragraf deskriptif ini kan menggambarkan objek, orang, tempat, atau suasana. Jadi kalau paragraf deskriptif ini itu kita gunakan saat ingin melukiskan suatu objek, tempat, atau suasana. Misalnya wajahnya yang cantik atau rupawan, terus yang putih, berarti kan itu mendeskripsikan wajah seseorang, bisa jadi ya secara lebih detail. Ya, menggambarkan. Sedangkan paragraf naratif itu saat kita ingin menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, biasanya untuk menyampaikan berita. Terus perbedaan yang mencolok itu biasanya kalau deskripsi itu fokus pada satu momen atau satu objek yang akan dideskripsikan secara detail.
Sedangkan kalau naratif itu fokusnya pada rangkaian kejadian, kayak misal ada banjir, nah kita menceritakan rangkaian bisa terjadinya banjir itu bagaimana, kayak gitu. Bisa keterangan. Iya. Kasus yang deskriptif itu apa aja biasanya? Kalau deskripsi itu seperti tadi, misal kita mau menggambarkan seseorang itu, misal dia wajahnya cantik, putih, atau enggak mungkin kulitnya sawo mata, seperti itu. Kalau misalnya naratif itu harus didasarkan oleh keterangan waktu, gitu Mbak. Pasti. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra di PGSB kelas SDA. Mau bertanya nih, paragraf sama alinea itu sama apa tidak? Paragraf dan alinea sama atau tidak? Oke, terima kasih Mas Doni. Jawabannya itu sama, cuma berbeda istilah saja. Jadi paragraf sama alinea itu sinonim. Kalau dengan alinea itu istilah lama, tapi kalau dengan paragraf itu istilah yang baru atau saat ini. Paham? Jadi sama, paragraf sama alinea itu sama, sama pengertian juga. Ya. Sudah puas?